Halo majikan, welcome back lagi kita di teman cerita di bulan Juli. Mohon maaf banget ya kita menghilang beberapa hari karena tiba-tiba badan remuk redang dan jadwal jadi kacau. Perkara dari kemarin kita beberapa kali ikut-ikutan padel-padelan tuh dari subuh, habis itu kan ngantor, pulangnya terus pilates pula, besok-besokannya kagak bisa bangun. Ada-ada aja lagi yang sosok mau produktif gitu, maksudnya dari kayak orang-orang kok pada bisa ya. Entar yang tahu-tahu subuh udah lari di GBK, terus main colok pedal, nge-gym lah, apa lah, kayaknya kita kalau begitu terus-terusan tiap hari mah masuk rumah sakit, kagak sanggup. Tapi majikan, sebenarnya untuk pembukaan di bulan Juli kemarin kita udah upload tuh teman cerita yang aduh ngilu banget ceritanya, tapi di channel member ya majikan ya. Karena memang ceritanya nggak mungkin kita up di channel reguler seperti ini perkara level ngerinya cabai level 100. Jadi buat teman-teman yang mau join jadi majikan VIP di channel members, monggo bisa langsung klik join aja dengan biaya 9.900 per bulan, mumpung nih tanggal muda gitu kan. Gajian masih utuh semua kan? 9.900 mah kalau tanggal muda berasa apa sih? Buang-buang aja begitu. Sombong banget lu. Tapi kayaknya masih pada banyak yang nanya gimana cara gabungnya ya. Kalian tinggal klik aja tuh tulisan join di sebelah tulisan subscribe. Atau kalau nggak keluar tulisan joinnya, kalian klik aja salah satu video yang buat TC member. Misalkan yang ini atau yang ini. Diklik aja, abis itu langsung kok ntar dipandu gitu sama aplikasinya buat bayar 9.900 lewat aplikasi dompet digital. Macam kayak dari Shopee Pay, dari Dana, dari GoPay, dari Oppo, begitu bisa. Tapi buat yang mau nonton video-video di channel reguler aja gitu yang boten nopo-nopo ya, makanya hari ini kita mau bahas sebuah thread yang viral di X gitu. Karena lagi rame soalnya. Ini tuh dari thread yang langganan emang viral mulu dari akun @kelanara_studio yang berjudul Kosan Berdarah. Ya Allah, takut banget kan denger judulnya aja, yang mana karena sempat viral banget nih kisah yang katanya based on true story ini, itu sampai mau dibuat filmnya judulnya Rego Nyowo, Rego Nyowo begitu bahasa Jawa itu Rego Nyowo, yang bakalan tayang 31 Juli 2025 di bioskop kesayangan para majikan. Akhir bulan ini berarti ya. Pas kita lihat posternya aja Mas Rembang, mah ada pocong gantungnya ya, amit-amit. Kosannya sendiri katanya ada di daerah Malang, Jawa Timur. Ya masa ya iya, murah banget 500.000, tapi udah gede, bagus. Ada kamar mandi dalam, udah termasuk listrik, wifi, dan lain-lain. Ditambah, tiap akhir bulan, anak-anak kosnya dapat makan-makan gratis dari si pemilik kos. Lah kan sus banget begitu. Apa iya ada kos-kosan yang tugu-tugi terus seperti itu? Nah tapi by the way, dalam cerita ini tuh ada dua sumber POV ya. Ada dua narasumber yang namanya tuh Yamin sama Lena. Kita mulai dari Yamin dulu. Namanya kenapa Yamin sih, kan kita jadi pengen Yamin. Yamin sendiri itu merupakan mahasiswa teknik asalnya dari Jogja, merantau tuh ke Malang. Ya mah orangnya pendiam dan lempeng-lempeng aja kayak kita gitu kan. Nah awal masuk ke kosan itu sebenarnya nggak ada kendala apa-apa. Pemilik kos yang merupakan suami istri bernama Bu Asri dan Pak Wiryo itu juga katanya baik banget. Si ibu kosnya dirama, suka ngasih makanan kan tuh ke anak-anak kos. Sedangkan si bapak kosnya itu kalau menurut si Yamin tuh terlihat pintar. Karena dia sering ngobrol nih, bahas-bahas hal-hal keagamaan sama filsafat gitu ke para anak-anak kos yang ada di sana. Ya soalnya kan di sana rata-rata mahasiswa semua emang. Cuma pemikirannya nih kadang-kadang agak-agak begitu agak kontroversial kalau sudah membahas mengenai Tuhan ataupun agama, seperti dia nih tidak mempercayai adanya Tuhan. Ya tapi si Yamin sendiri nggak tahu nih agamanya si bapak kos tuh apa sih. Karena Yamin ini nggak pernah melihat mereka ini ibadah ataupun mengucapkan kata-kata yang mencerminkan agamanya apa. Misalkan kalau Islam bilang Alhamdulillah begitu kan, atau kalau Kristen puji Tuhan gitu. Nggak pernah ada terlintas atau terucap dari mulut bapak dan ibu kosnya. Ya Yamin berkesimpulan mungkin mereka ini ada masalah personal kali ya dalam mempertanyakan Tuhan. Karena memang nih mereka punya satu anak laki-laki sudah besar, tapi kurus banget dan katanya suka sakit-sakitan. Kerjanya sih di kosan aja, nggak kuliah, nggak apa gitu ya. Kadang bantu-bantu tuh bersih-bersih di sana. Nah, tapi semua cerita ini tuh berubah semenjak ada temennya si Yamin yang suka nginep di kosannya dia, namanya Bobby. Ya mana ternyata si Bobby ini memang anaknya cukup peka sama hal-hal mistis. Nah, waktu itu Bobby memang mau numpang nginep kayak semacam sebulan gitu lah di kosannya si Yamin. Karena dia baru dikeluarin dari kosannya sendiri perkara nunggak. Nah, di malam pertama si Bobby nginep nih, udah ada hal aneh karena si Yamin nih mimpi. Dimana di dalam mimpinya dia melihat si Bobby tuh lagi ngeruk-ngeruk tanah di sebuah kebun pakai tangannya. Ya nanya lah si Yamin, kamu ngapain? Bobby dibilang, nguburin orang mati. Lah apa nggak? Shock si Yamin. Tapi abis begitu si Yamin nih kebangun dan ngeliat ternyata udah jam 12 malam memang. Dan si Bobby mah masih tidur tuh di sebelahnya kan lagi numpang. Nah dari situ si Yamin nggak bisa tidur lagi. Makanya dia keluar nyari angin.
Nggak lama si Bobby kebangun juga dan nyamperin si Yamin. Bobby cerita kalau katanya dia barusan mimpi aneh, yang mana ternyata mimpinya, loh kok sama persis pasti diceritain. Malahan si Bobby nih lebih detail kata ceritanya. Kalau di versinya Bobby waktu mimpi nih, mereka berdua lagi gali kuburan dan menemukan ada pocong yang terkubur di sana. Yang pas dilihat muka pocongnya, lah mukanya si Bobby. Makanya Bobby kaget, loh kok ternyata muka dia sendiri. Ya karena itu mereka berdua merasa aneh dong. Kok bisa mimpinya nih random tapi samaan, kayak semacam pertanda atau gimana, atau kebetulan aja. Dan di hari-hari berikutnya, si Bobby ini jadi sering sakit-sakitan. Mulai dari sakit gigi, sakit perut, pokoknya ada aja sakitnya. Kayak nggak cocok sama energi yang ada di sana gitu loh. Ditambah, anak-anak kos lainnya juga satu persatu ini menceritakan, mereka ini kok kayak suka mendengar ada suara langkah kaki orang di lorong kosan waktu malam-malam. Tapi pas dicek, kagak ada siapa-siapa, kosong. Maka dari situlah beredar cerita-cerita horor lah, biasa kan namanya di kosan, di tempat-tempat gitu kan ada aja seru ya cerita horor ya. Yang awalnya memang semua keanehan di kosan tersebut dianggap sebagai hal yang natural aja. Kayak namanya tempat kan kadang suka ada aja penghuninya ya. Nah bersama dengan itu ada penghuni baru lain nih yang baru datang, namanya si Lena. Yang jadi narasumber kedua kita. Dia baru lulus SMA dan masuk menjadi mahasiswa psikologi. Sebenarnya Lena ini tuh tipe-tipe cewek yang penakut. Maksudnya karena dia tuh ternyata anak bontot yang kayak, ya gimana sih anak bontot takut untuk mandiri. Makanya waktu dia memutuskan untuk ngekos dan merantau, dia cari kos-kosannya yang sama sekos sama si kakaknya. Jadi si Lena ini punya kakak namanya Ben Hur, yang memang ngekos di kosannya si Yamin juga. Makanya Lena ngekos di situ bareng si kakaknya Ben Hur. Walaupun jatuhnya ini kos campur ya, tapi kan selama ada kakaknya tuh ya bakal aman-aman baik lah, jagain namanya adik sendiri. Yang begitu Lena sampai ke kosannya tuh untuk pertama kali dia lihat, ya dia happy karena ternyata mah kosannya bagus, mana cuma 500.000. Bangunan kosannya itu terdiri dari 2 bangunan. Bangunan depan tuh buat kos-kosan, terus bangunan belakang itu rumah dari pemilik kos dan ada kebun pisang juga di sana. Pokoknya begitu Lena sampai nih, si Ben Hur langsung ngenalin ke Rian tuh, anak dari pemilik kos yang lagi nyapu-nyapu di sana. Dan begitu si Lena ngeliat si Rian, terlintas tuh memang di pikirannya, ini orang sakit apa ya? Karena memang terlihat tuh kurus, pucat gitu kan, matanya cekung. Tapi ya si Lena nggak langsung comel begitu kan, terang-terangan kayak, lu sakit apa, lu tipes lu, kagak begitu ya, kagak sopan ya. Dia sempat bisik-bisik aja gitu nanya ke kakaknya, tapi kakaknya kayak, sudah nggak usah nanya-nanya penyakit orang gitu, nggak sopan. Jadinya ya Lena diem-diem baik. Nah ternyata di sana si Lena dapat kamar sebelahan sama cewek juga namanya Rina. Nah Rina ini anaknya cukup energik dan petakilan. Dan surprisingly si Rina ini sama-sama mahasiswi psikologi juga. Apa nggak girang si Lena, ya Allah ya Robi, ganti-ganti nama orang mulu ya, ketemu sama satu jurusan gitu, sama-sama cewek sebelahan satu jurusan, seneng. Makanya nggak butuh waktu lama untuk mereka berdua jadi bestie sister gitu. Ya akhirnya sama Rina, Lena tuh diajak keliling-keliling tuh, terus dikenalin juga kan sama anak-anak kos yang ada di sana, termasuk ke Yamin dan Bobby. Yang ujung-ujungnya waktu mereka ngumpul, si Yamin sama Bobby tuh lagi ngomongin kosan horor yang tadi tuh, cenah dengar ada suara langkah kaki segala macem. Pokoknya di situ si Bobby bilang kalau kayaknya dia nggak mau lama-lama deh numpang di kosannya si Yamin. Maksudnya nggak jadi sebulan lah, mending aku nyari kosan yang lebih bobrok aja, tapi murah juga nggak apa-apa lah daripada bagus begini tapi serem. Bobby juga sempat memperingatkan para penghuni kos lain untuk kayaknya kalian jangan lama-lama di sini lah, cabut juga aja. Lah si Lena yang anak baru tuh baru datang dengar begitu kan kayak, apa nih? Nah kebetulan malam itu adalah akhir bulan yang mana biasanya Bu Asti nih, si ibu kos itu mengadakan kayak makan-makan bareng lah, yang katanya sekalian untuk syukuran anaknya Rian semoga bisa sehat terus. Ya namanya anak kos akhir bulan kan pada kesian begitu ya, diajakin makan-makan gratis lah pada seneng, makan enak gak? Mie instan lagi. Ya udah, makanya malam itu para penghuni di sana jumlahnya ada 10 orang plus si Bobby tuh pada datang ke rumahnya Bu Asri yang ada di belakang kosan. Si Bobby nih awalnya nggak mau karena ya dia nggak enak, kan dia bukan penghuni situ, cuma numpang. Tapi Yamin maksa, udah nggak apa-apa, aku tadi udah nanya ke Bu Asri, katanya kamu boleh ikut kok. Daripada kamu sendirian di kamar kan makan angin doang begitu, emang kamu masih punya duit? Ya udah, makanya si Bobby ikut. Dan di dalam rumah pemilik kos itu tuh ada meja panjang yang memang bisa menampung untuk semua orang. Gak lama setelah itu Bu Asri datang nih sambil ngedorong troli makanan yang menunya ternyata hari itu adalah rawon. Dan sebelum itu Bu Asri ini sempat memimpin doa tuh pakai bahasa Jawa yang kurang lebih isinya standar lah, supaya tetap sehat, tetap rukun, tetap bisa bersama, tetap lengkap gitulah. Abis itu ya udah semua dipersilakan untuk makan. Tetap sedoso,
Mukit tansah dipalingkah sarasan. Langsung semua pada geragas kan buru-buru makan, lahap enak-enak begitu. Tapi si Lena perhatiin kok si Bu Asri sama Pak Wiro ini nggak ikut makan rawon itu. Mereka malah cuma makan sayuran aja. Nah di situ Rina yang memang duduk di sebelah Lena bilang kalau pemilik kos ini tuh vegetarian cenah. Oh gitu. Ya udah saat semua pada lahap tuh makan rawon, si Bobby kelihatannya diem aja nggak makan apa-apa. Yamin kan kayak, udah Bobby hajar sikat gitu, enak kok ini. Akhirnya Bobby nyoba tuh sesendok. Tahu-tahu dia malah muntah. Semuanya langsung pada kaget dong. Dan Bobby tahu-tahu langsung berdiri, mukanya pucat, dia megangin perut, pergi dia keluar rumah. Yamin berusaha menenangkan suasana dengan bilang, udah tenang-tenang, si Bobby tuh memang lagi sakit. Kemarin-kemarin kan sempat demam tuh. Dia juga punya mah katanya, makanya mual-mual. Ya tapi karena takut Bobby kenapa-napa, Yamin juga pamit nyusul ngecek si Bobby. Ternyata si Bobby lagi tiduran aja tuh di kamar sambil megangin perutnya. Sementara kalau dari POV-nya si Lena nih yang masih ada di meja makan, setelah semuanya udah selesai, para penghuni kos juga balikan ke kamar mereka masing-masing. Kecuali Lena sama si Rina. Karena mereka niatannya pengen ngebantuin si Bu Asri untuk beberes. Tapi Bu Asri bilang, wes udah nggak usah, udah. Balik aja sana ke kalian ke kamar. Ya udah mereka berdua pamit pergi. Tapi baru keluar rumah nih, handphonenya si Lena ternyata ketinggalan. Kayaknya ada di ruang makan. Akhirnya dia masuk lagi. Nah dari ruang makan itu tuh ada jendela yang mengarah ke kebun pisang. Dan di kebun pisang itu tuh ada satu gudang yang nggak tahu itu untuk apa ya. Karena letaknya kan ada di area rumah pemilik kos. Jadi anak-anak kos sendiri tuh nggak pernah ada yang sampai ke sana-sana. Nah di situ si Lena ngelihat Bu Asri ngedorong troli makanan yang penuh sama bekas piring-piring dan alat makan tadi. Terus dia masuk ke gudang itu yang awalnya digembok. Jadi dibuka tuh gemboknya sama Bu Asri dan dia masuk ke situ. Nah disitulah si Lena nih curiga kayak ngapain sih Bu Asri masukin sisa piring kotor ke sana. Makanya abis ngeliat itu curhatlah dia ke kakaknya si Ben Hur. Anehnya Ben Hur ini malah kayak negor Lena kayak, kamu nggak sopan yang ngurusin orang lain. Udahlah kamu jangan ikut-ikutan nyebar rumor-rumor yang aneh-aneh, kata si Ben Hur begitu. Aku loh ini udah hampir 6 tahun di sini nggak ada apa-apa kok. Baru sekarang ini nih setelah kehadiran si Bobby tuh temennya si Yamin tuh ada cerita-cerita horor yang nyebar. Dan sepertinya memang ya para penghuni kos tuh kayaknya cerita-cerita lagi ke teman-teman mereka di kampus segala macam yang membuat tambah nyebar lagi tuh keluar kosan cerita horornya. Yang kalau begitu kan ditakutkan bisa-bisa membuat kosannya Bu Asri ini jadi nggak dilirik sama mahasiswa baru. Kalau dibilang nih kosannya angker gitu, kesian nanti. Padahal nih mereka kan lagi butuh pemasukan untuk biaya pengobatannya Rian. Ya pokoknya Ben Hur ini jatuhnya seperti belain pemilik kos dan si Rian ya. Nah kita balik lagi ke POV-nya si Yamin yang ngelihat si Bobby masih terlihat tiduran di kasur kan keringetan megangin perut. Yang pas dipegang, wah demam nih. Cuma ya udah dibiarin aja tuh istirahat. Tapi tahu-tahu si Bobby kayak ngigo, gengs. Jangan keluar. Mereka cari kita. Mereka cari kita, awas. Jangan sampai ketemu. Tolong. Yamin panik lah di situ, ditepuk-tepuk gitu kan temannya. Masih begitu aja. Ya udah Yamin tuh buru-buru keluar kamar dan niatnya pengen ngambil baskom di dapur buat diisi air panas untuk ngompres si Bobby. Dia ngambil baskom nih, tapi nggak ada air panasnya, harus masak dulu. Wah lama. Kepikiran lah dia buat minta ke rumah Bu Asri. Pas ke sana, Yamin dengar kayak ada suara orang lagi masak-masak kayak motong-motong sesuatu. Oh, masih bangun nih si Bu Asri nih. Muter terus Yamin ke area belakang lewat kebun pisang tempat dapur rumahnya Bu Asri. Tapi di situ dia melihat si Bu Asri lagi motong-motong tikus. Yamin kaget kan, hah ngapain Bu Asri motong-motong tikus? Ya udah dia langsung balik lagi nggak jadi. Nah si Lena yang habis curhat dari kamar kakaknya Ben Hur masalah tadi, pas-pasan tuh ngelihat si Yamin yang lari-lari tuh bawa baskom. Ditanya, kenapa mas? Itu si Bobby demam. Ya akhirnya dari situ dibantuin lah sama si Lena dimasakin air hangat. Sementara Yamin ya balik lagi ke kamar dan si Bobby ini masih terus ngigo. Jangan keluar. Mereka cari kita. Jangan sampai ketemu. Tolong. Mereka ada banyak di kebun pisang. Ada banyak pocong gantung. Gak lama setelah itu, Lena datang nih bawa air hangat yang udah siap dan Bobby dikompres. Dari situ si Bobby udah mulai tenang tuh dan dia tertidur. Ya udah Lena balik lagi dong ke kamar. Yamin juga sempat tidur nih. Tengah malam si Bobby bangun lagi. Tiba-tiba dia masukin bajunya tuh ke dalam tas dan bilang katanya dia mau pergi dari kosan itu. Yamin yang masih setengah sadar kayak, hah? Lu mau ngapain sih? Lu udah malam banget, Bob. Udah lu tidur aja lah. Tapi si Bobby bersikeras mau cabut, maksudnya mau pergi gitu loh. Jadi ya udah si Bobby pergi, tapi si Yamin nggak tahu Bobby mau pergi kemana. Yamin pikir ya mungkin ke kosan teman yang lain kali ya. Ya udah pokoknya Yamin lanjut tidur. Gak lama tahu-tahu mati lampu. Dan terdengar kayak ada orang-orang tuh pada buka pintu. Dan Yamin jadi kebangun kan, dimana orang-orang lain tuh pada ngecek tuh mati lampu sebagian apa seluruhnya sih, jadi kayak ngeliat keluar. Tahu-tahu terdengar ada suara Bu Asri tuh dari dalam rumahnya
makanya teriak. Dan langsung pada ngecek ke sana kan, termasuk Ciamin dan si Lena. Dan pas sampai, lampu kembali nyala. Dan di situ ternyata si Bu Asri ini teriak karena anaknya Rian lagi kejang-kejang di lantai. Mulutnya udah berbusa, matanya udah putih semua kayak orang keracunan. Namun di situ si Pak Wiro langsung menyuruh semuanya untuk balik ke kamar masing-masing. Katanya udah, biar saya yang ngurus anak saya sendiri gitu loh. Kaget. Takut. Gerak sendiri lu, sedotannya lu. Ya udah lanjut aja ya. Ya udah pada balik lagi tuh istirahat ke kamar masing-masing. Yang paginya pas Lena bangun, dia kok ngerasa badannya lemes, perutnya kram, rasanya nyeri, dingin, linu gitu loh. Padahal dia lagi nggak datang bulan loh. Yang ternyata hari itu si Rina juga sama, badannya demam, lemas, mukanya pucat gitu. Ya bingung dong mereka berdua, kok kita bisa samaan sakit begini, apa kita kena virus? Masalahnya di situ nggak ada yang nyetok obat. Mau mintalah sama penghuni lain. Anehnya, lah semua juga pada sakit, ternyata sakit berjamaah. Lena mikir dong, kalau begini sih ya mungkin fix virus yang mungkin nyebar dan nularin para penghuni lain. Tapi tahu-tahu si Rina nih ngomong, apa jangan-jangan karena kita makan rawon semalam ya? Ya mungkin dagingnya nggak fresh atau apa gitu kan bisa aja. Dan karena nggak ada yang punya obat nih, jadinya Lena minta ke rumahnya si Bu Asri. Udah ngetok pintu dia tapi nggak ada jawaban. Padahal pintunya nih sedikit kebuka, nggak kekunci. Ya udah Lena masuk ke dalam. Di dalam kamar tuh dia mendengar suara Bu Asri lagi kayak berdoa pakai bahasa Jawa yang persis doanya kayak kemarin makan malam. Ya semoga sehat selalu, semoga rukun, semoga selalu lengkap. Tetep sedoso. Mugi tansah dipaling kasarasan. Dan pas Lena ngintip, ternyata di situ Bu Asri lagi doain si Rian yang cuma terbaring aja tuh di atas kasur dengan sekujur tubuh kulitnya melepuh semua. Dan di situ juga ada Pak Wiro yang kayaknya ngeliat si Lena lagi ngintip, makanya si Pak Wiro langsung keluar dan menemui si Lena. Ada perlu apa? Ya Lena bilang kalau dia mau minta paracetamol aja Pak, itu buat anak-anak juga pada sakit. Ya udah sama si Pak Wiro diambilin terus dikasih ke Lena. Habis itu si Pak Wiro ngomong, lain kali jangan nyerono masuk. Ya Lena kan kayak takut ditegur begitu. Iya Pak. Tapi setelahnya udah minum obat nih, keadaannya si Lena sama penghuni lain tuh tidak kunjung membaik. Karena badan mereka nih masih lemas, nggak ada tenaga. Ya makanya pas malamnya si Lena beli bubur biar gampang ditelan lah. Habis beli, dia balik kan. Nah, di kosan itu tuh ada kucing kampung yang memang suka Lena kasih makan. Nah, di situ si kucingnya itu berantem sama kucing lain kayak mendesis terus cokok-cokokan. Wah, ribut gitu loh. Ya, Lena berusaha ngelerai nih. Kucingnya lari tuh ke area belakang. Sama Lena dikejar, takut kucingnya luka apa gimana ya. Yang ternyata kucingnya lari ke arah kebun pisang. Sempat berantem di sana juga guling-gulingan, tapi tahu-tahu langsung kayak loncat dan dua kucing itu lari ke arah berlawanan. Lena bingung kan loh, kenapa tahu-tahu pisah sendiri gitu kayak loncat kucingnya. Yang pas Lena lihat lagi ternyata di atas pohon pisang itu ada pocong yang lagi gelantungan. Ya Lena teriak lah yang membuat seluruh penghuni pada keluar nyamperin. Lena yang sampai terjatuh di tanah karena lemas banget ngeliat begituan, yang cuma ngomong kayak pocong gantung. Dari situ Lena langsung dibopong ke kamarnya. Yang setelah kejadian itu, beberapa anak kos ada yang memutuskan untuk keluar dari kosan tersebut karena dianggap banyak hal-hal aneh terjadi lah. Dan si Rina juga akhirnya mengalami keanehan. Dimana waktu dia ke kamar mandi, dia melihat tuh kayak ada rembesan di dinding berbentuk orang kayak pocong gitu, gengs. Makanya besokannya si Rina yang sekampus sama Lena ceritakan tentang hal itu dan menganggap kayaknya ini semuanya nggak wajar deh. Hal itu pun akhirnya mereka sampaikan juga ke para penghuni lain. Ya si Yamin jadi langsung kepikiran, apa jangan-jangan yang diomongin sama Bobby tempo hari itu benar ya? Tapi masalahnya ternyata si Bobby ini hilang, nggak bisa dihubungin, nggak bisa ditanya lagi, nggak tahu dia kemana tuh setelah terakhir kali pergi. Namun kalau si Ben-Hur sih masih menganggap semuanya ini pada halu aja, walaupun kayaknya dia udah agak sedikit goyah tuh. Perkara kan kemarin Lena adiknya sendiri tuh sampai ketakutan ngeliat katanya ada pocong gantung. Sampai ketemu pas akhir bulan lagi, seperti biasa kan ada acara makan-makan di rumah si ibu kos kan. Ya udah mereka pura-pura biasa aja tuh tetap datang. Tapi malam itu Bu Asri nih kelihatan beda. Mukanya tuh kayak lesu, kayak orang sedih, lemes gitu bawaannya. Dan dia memang di situ juga bilang, kalian tolong ibu ya, supaya kos ini penghuninya bisa lengkap 10 lagi. Mendengar itu semuanya pada bingung. Oh mungkin si Bu Asri ini butuh uang kali buat biaya pengobatan ya. Ya udah makanya setelah makan bubar kan balik ke kamar dan lagi-lagi si Rina sama Lena nih nawarin untuk bantu nyuci piring. Bu Asri udah bilang nggak usah, kalian balik aja ke kamar. Tapi Lena sama Rani tuh kayak maksa, abis kesian ngeliat Bu Asri kan kayak lemes banget. Bu Asri di situ malah marah. Dia bilang nggak usah ya nggak usah. Udah balik sana. Ya Lena sama Asri malah jadi curiga, ini kenapa si Bu Asri marah-marah? Jangan-jangan memang ada yang disembunyikan. Jadinya mereka
mereka berdua nih bukannya balik ke kamar, tapi diam-diam standby buat ngintip. Yang bener aja, gengs. Mereka ngeliat Bu Asri ini dorong troli bekas makanan tadi tuh ke dalam gudang. Habis itu, keluar lagi. Pintunya ditutup tuh, dikunci lagi. Lah berarti kan cuma ditaruh doang itu piring-piring segala macam di dalam gudang. Ngapain? Tapi ya karena posisinya pintu gudangnya tuh dikunci, mereka juga nggak bisa masuk, nggak bisa ngeliat ke dalam. Jadi ya udahlah, balik aja ke kamar. Nah, si Lena nih di kamarnya sendiri masih berpikir, ada apa ya di dalam gudang itu ya? Yang setelah agak lama nih, tahu-tahu si Rina ngetok pintu. Yang pas Lena bukain, Rina kondisinya udah kayak orang ketakutan, keringetan. Kenapa kamu, Rin? Yang ternyata si Rina tadi diam-diam balik ke gudang itu untuk mencari tahu apa yang ada di dalam sana. Rina bilang dia ngintip dari celah tembok yang bolong karena memang itu tembok gudangnya kan dari kayu yang udah lapuk ya. Dan di dalam sana, dia melihat ada pocong yang ukurannya besar, tinggi, di mana pocong itu tuh lagi jilatin piring-piring bekas makanan ditaruh sama Bu Asri tadi. Rina kaget lah dan berusaha menenangkan Rina. Si Rina kan kayak saking ketakutannya gitu. Jadi ternyata selama ini tuh piring-piring ditaruh situ tuh untuk dikasih makan ke pocong. Ya Lena bilang ya udah, besok kita lapor ke anak-anak kos lainnya. Tapi pas paginya sewaktu mau ke kampus, ditungguin si Rina ini kok belum bangun-bangun, belum keluar-keluar. Ya diketok-ketok tuh, tapi nggak dibukain pintu. Merasa ada apa-apa, si Lena ini minta tolong ke cowok-cowok sana tuh untuk dobrak pintunya. Bener aja pas didobrak nih, Rina udah tergeletak di lantai dengan muka membiru dan mulutnya menganga. Di situ Rina dinyatakan meninggal dunia. Setelah kejadian itu, geger lah satu persatu anak kosan tuh udah mulai pada pindah, pada takut. Alhasil kosannya semakin kosong. Padahal biasanya tuh kosannya itu penuh tiap tahun loh, pada rebutan. Abisnya siapa sih yang nggak mau dengan harga 500.000 tapi fasilitas lengkap? Nah ibadah karena kosan sepi, si ibu kos Bu Asri jadi kelihatan suka uring-uringan. Yang biasanya kan awalnya dia ramah banget ya, kalau nyapu di halaman depan tuh sambil nyanyi Jawa gitu, karena mungkin suasana hatinya bagus. Tapi belakangan ini terlihat nyapunya kayak bete gitu, kayak orang kasar marah-marah gitu. Nah makanya di situ si Yamin sama si Lena galau. Maksudnya kalau Yamin sendiri dia mau aja pindah, tapi dia kepentok biaya. Kosan lain tuh nggak ada yang semurah itu. Apalagi si ibu kos ini juga langsung ngasih diskon biaya lagi, jadi dipotong tuh 500.000. Si Bu Asri itu juga katanya sampai ngejapri orang tua para penghuni yang masih ada di sana tuh, termasuk ke orang tuanya Lena sama Ben Hur, dengan memberikan info diskon tadi dan bilang katanya saya lagi butuh uang untuk pengobatan Rian. Yang hal itu membuat para orang tua nih kesian. Ya namanya orang tua mungkin pasti tahu ya rasanya berjuang cari uang untuk anak. Makanya orang tuanya Lena sama Ben Hur nggak ngizinin mereka tuh pindah, kayak udahlah kalian di sana aja, kesian tuh Bu Asri butuh duit buat anaknya begitu. Nah di lain sisi, Pak Wiro nih, si bapak kos, itu kok dilihat-lihat kayak makin kurus gitu. Mirip sama si Rian kurusnya. Lah kok ini toto bapak kos juga sakit, apa stres apa gimana? Hingga satu hari, si bapak kos ini dijemput sama sebuah mobil, tapi abis itu dia nggak pernah kelihatan lagi. Tahu-tahu para penghuni dapat kabar bapak kosnya meninggal. Ya udah makin nggak bener nih. Akhirnya si Yamin, Lena, sama Ben Hur memutuskan untuk keluar aja deh. Ini kayaknya nggak bisa kita di sini dan kenapa-napa. Tapi waktu mereka mau keluar, tiba-tiba ada yang membekap mereka sampai mereka pingsan. Yang pas bangun-bangun, tahu-tahu mereka ini udah dalam kondisi terikat tuh tangannya dan mulutnya dibekap. Di situ Bu Asri datang dan bilang kalau mereka nih harus makan ya, karena Bu Asri ini membutuhkan mereka semua tetap hidup untuk saat ini. Lena yang ketakutan nanya kan kayak, kenapa ibu melakukan ini? Di situ Bu Asri yang sepertinya sudah putus asa ya, mungkin karena kehilangan suaminya, mengatakan semuanya guys. Kalau yang dilakukannya ini sebenarnya hanya sebagai kepercayaannya dia aja. Sama seperti menganut sebuah agama tapi beda Tuhan. Dimana dulunya Pak Aziz sama Pak Wiro ini tuh pernah ikut sekte yang menyembah boneka pocong besar yang sudah dilakukan 30 tahun silam, sekitar tahun 1994. Mereka melakukan hal itu karena katanya pada waktu itu, keluarga dan desa yang menjadi tempat tinggal mereka tuh dirampok dan orang-orangnya pada dihabisi, hingga membuat mereka jadi putus asa dan juga sengsara. Tetapi setelah mengikuti sekte ini, mereka nih merasa iblis itu tuh bisa memberikan kehidupan baru dan keluarga baru dengan lahirnya Rian. Jadi setelah ada yang dihabisi, banyak anak-anak baru lahir tuh. Tapi Rian ini dari kecil sakit dan tidak ada pengobatan medis yang bisa menyembuhkannya selain dengan bantuan iblis. Yang bikin ngerinya lagi, namanya juga ikut sekte begitu ya, pasti ada tuh namanya persembahan buat si iblisnya ini. Dimana ternyata iblisnya itu minta santapan 4 nyawa orang guys. Namun karena Bu Asri ini nggak mau membunuh orang ya, akhirnya iblis itu pun meminta ganti sukmanya aja, sukma orang yang akan dihisap tapi 10 orang. Jadi setiap setahun sekali si iblis ini meminta 10 orang sukma. Dan kalau sampai kurang dari 10 tuh, Rian akan sakit lagi dan iblis ini akan meminta 4 nyawa siapa aja sebagai gantinya karena tidak memenuhi 10 sukma. Ya makanya dari awal berdirinya kosan ini nggak pernah kurang dari 10 penghuni di sana. Yang membuat kos-kosannya ini adem ayem
aja. Yang sebenarnya akibatnya bukan ada yang meninggal di kosan itu ya, tapi karena Sukmanya ditarik terus jadinya kayak lemes, pusing, sakit-sakitan aja gitu loh. Namun semenjak kejadian ini anak kos pindah satu persatu semua, 10 Sukmanya jadi kurang dong. Yang pantas aja berarti harga kosannya itu dikasih murah dengan fasilitas bagus yang ternyata semua itu untuk melindungi Rian agar tetap sehat. Dan karena konteks terakhir di sini penghuni kosnya udah nggak ada 10 orang, jadilah si Lena, Ben Hur, dan Yamin masih tersisa mau dikorbankan ke dalam 4 nyawa tadi sebagai gantinya. Makanya mereka semua disekap seperti itu, diikat gitu kan, dan mau dikafanin sama Bu Asri. Jadi mereka semua mau dijadiin pocong, guys. Kuburan mereka juga udah disiapkan tuh di kebun pisang belakang. Gila ya? Yang ternyata di sana udah ada Bobby juga yang dipocongin. Jadi ternyata Bobby selama ini hilang itu karena dihabisi dan disimpan di dalam gudang selama ini. Karena dianggap terlalu banyak tahu gitu loh. Karena si Bobby ini kan bisa ngelihat. Makanya si Bu Asri ini berpikir dia bisa dapat total 4 nyawa malam ini. Ya Lena sama yang lain tuh berusaha memberontak lah. Awalnya Ben Hur tuh yang akhirnya bisa berhasil melepaskan ikatannya diam-diam. Tapi pas dia mau nolong adiknya sama si Yamin, di sana mereka dikepung sama 10 pocong gantung yang tahu-tahu datang mengelilingi mereka tuh dari atas, gengs. Dan muncul juga satu pocong besar yang merupakan sosok yang disembah sama Bu Asri. Karena pas pocong itu datang, si Bu Asri langsung sujud. Lena sama yang lain udah mematung ketakutan tuh. Tiba-tiba ada Rian datang yang melihat semua perbuatan ibunya ini. Di situ dia baru sadar kalau ternyata ibunya udah ngorbanin banyak orang hanya untuk menyelamatkan nyawanya Rian. Akhirnya Rian menghabisi dirinya sendiri karena dia tidak mau jadi beban. Bu Asri yang melihat anaknya begitu teriaklah karena semua usahanya selama ini sia-sia. Dia histeris dan akhirnya ikut menyusul anaknya si Rian. Dan setelahnya semua pocong-pocong itu hilang karena di sini udah ada 4 nyawa yang telah dia serahkan. Rian, Bu Asri, Bobby, dan Pak Wiryo. 4 ternyata udah. So itu majikan ceritanya seru ya. Makanya setelah kejadian ini tuh banyak yang bilang kos-kosannya itu pada nyebutnya namanya tuh kos Rego Nyowo atau harga nyawa. Rego tuh ternyata artinya harga ya, Rego Nyowo begitu, harganya nyawa. Dan di threadnya sendiri itu ada beberapa komen yang nyebutin kalau banyak katanya yang pada tahu tempatnya ini di mana karena lokasinya serta denahnya tuh mirip memang seperti yang diceritakan sama si Yamin. Cuman ya kondisi kosannya sendiri udah kosong nggak berpenghuni ya. Namun orang-orang yang lewat sana tuh pada bilang kayak masih suka ngeliat tuh kayak ada sosok-sosok pocong dari dalam atau kadang ngintip dari jendela, kadang di genteng. Makanya karena viral jadinya sampai diangkat ke film layar lebar yang awalnya katanya sebenarnya mau proses syutingnya tuh langsung di tempatnya. Tapi baru beberapa hari dipakai syuting ya nggak jadi karena ada beberapa kejadian horor yang tidak memungkinkan untuk lanjut syuting di sana katanya begitu. Pokoknya filmnya sendiri itu berjudul Rego Nyowo yang akan tayang pada tanggal 31 Juli 2025 akhir bulan ini nih. Yang kita kepo ya versi filmnya bagaimana kalau cerita dari threadnya aja udah seru begini. Makanya nanti kalau filmnya udah tayang kita coba nonton ke bioskop ya. Terima kasih semua majikan udah pada nonton. Boleh minta like-nya dan kalau mau kirim-kirim cerita bisa email di bawah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah